Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dina Rizky Prastika. Di sini saya akan mencoba menjawab beberapa pertanyaan dari mata kuliah biologi reproduksi dengan tema fisiologi organ-organ reproduksi pada pria. Nah, pertanyaan yang pertama itu adalah apa saja hormon-hormon yang terjadi pada organ reproduksi pria. Yang pertama itu ada hormon testosteron, di mana hormon ini terjadi pada masa pubertasnya laki-laki. Dan hormon ini juga memiliki tanda-tanda. Yang pertama yaitu perubahan pita suara pada laki-laki, dan juga terdapat perubahan fisik pada berat badan laki-laki dan juga tinggi badan laki-laki, dan juga ada perubahan pada bagian kemaluannya yaitu penis dan skrotumnya, dan tumbuhnya bulu-bulu pada bagian tertentu yaitu pada bagian kumis, janggut, ketiak, dan pada bagian kemaluannya. Dan yang kedua itu adalah hormon perangsang folikel. Nah, hormon ini adalah hormon yang sangat penting, di mana hormon ini merangsang pembuatan sel sperma, di mana pembuatan sel sperma ini dalam sehari dapat memproduksi sekitar 300 juta sperma dengan masa perkembangbiakannya selama 65 hari sampai 70 hari. Dan yang terakhir, yang ketiga itu terdapat hormon luteinizing, di mana hormon ini yang dilepaskan ke dalam darah untuk terjadinya proses produksi dan pelepasan hormon testosteron, di mana hormon testosteron ini merupakan hormon utama pada pria. Pertanyaan yang kedua itu bagaimana terjadinya spermatogenesis. Nah, apa sih spermatogenesis itu? Spermatogenesis itu adalah gamet pembelahan yang terjadi pada pria. Spermatogenesis juga terdiri dari dua kata, sperma dan genesis. Sperma yang berarti cairan sperma, dan genesis yang berarti pembelahan. Nah, spermatogenesis juga menjadi penanda bahwa laki-laki telah mengalami masa pubertas. Nah, ada nih urutan-urutannya pada spermatogenesis. Yang pertama itu spermatogonium, yang kedua itu spermatosit primer, yang ketiga spermatosit sekunder, yang keempat itu spermatozoid, yang ketiga adalah spermatozoa. Nah, tahap yang pertama itu adalah spermatogonium. Apa sih spermatogonium ini? Ini adalah merupakan tahap awal pada proses spermatogenesis, di mana terdapat 23 pasang jumlah kromosom yang mengalami mitosis yang akan merubah menjadi spermatosit primer. Nah, lalu dari spermatogonium ini kan menghasilkan spermatosit primer ya. Lalu di tahap selanjutnya spermatosit primer ini mengalami lagi nih pembelahan pada proses meiosis 1 yang akan menghasilkan spermatosit sekunder. Lalu di spermatosit sekunder ini mengalami proses lagi, di mana yang tadinya 23 pasang ini berpasangan, terjadi proses meiosis 2, tidak berpasangan lagi, dan akhirnya menghasilkan spermatid. Nah, spermatid ini apa sih gitu kan? Di dalamnya terjadi proses apa? Sebenarnya di spermatid ini sama pada spermatosit sekunder, di mana jumlah kromosom yang 23 itu udah tidak lagi berpasangan gitu. Hanya
spermatid ini nantinya berdiferensiasi menjadi spermatozoa. Nah, tahap terakhir nih adalah spermatozoa. Spermatozoa itu adalah hasil dari spermatogenesis, dimana sudah tidak lagi mengalami pembelahan, karena ini sudah benar-benar hasil akhir yang nantinya akan disimpan di epididymis, lalu nantinya dikeluarkan ketika terjadi proses filtrasi. Nah, dalam setiap proses spermatogenesis ini menghasilkan 4 spermatozoa. Pertanyaan yang ketiga itu bagaimana untuk menjaga kualitas sel sperma, dan ini juga merupakan tips nih bagi para laki-laki untuk menjaga kualitas sel spermanya. Yang pertama itu adalah menjaga asupan nutrisi, di mana mengkonsumsi karbohidrat kompleks seperti kentang, nasi, makanan berat, dan juga mengkonsumsi protein yang tinggi. Itu juga dapat membantu menjaga kualitas sel sperma. Dan yang kedua itu mengkonsumsi vitamin dan mineral. Yang ketiga itu mengkonsumsi suplemen untuk menjaga kualitas sel sperma. Dan yang keempat itu pastinya menjaga pola hidup yang sehat seperti olahraga, mengatur berat badan, terus berhenti merokok, lalu hindarin stres, dan juga yang terakhir adalah hindarin berkontak seksual dengan bergonta-ganti pasangan. Nah, pertanyaan yang keempat itu adalah bagaimana alur pengeluaran semen. Nah, cairan semen umumnya dikeluarkan secara ritmik, di mana ritmik ini terjadi akibat penis memiliki otot yang bernama bulbus spongiosum. Nah, biasanya orgasme pada laki-laki ini umumnya berlangsung beberapa detik dan terjadi sekitar 10-15 kontraksi, di mana kontraksi ini akan menyemprotkan cairan semen yang mengandung sel sperma. Pertanyaan yang terakhir yaitu gangguan apa saja yang terdapat pada sistem reproduksi laki-laki. Yang pertama itu ada hernia inguinal yang terdapat benjolan akibat mengangkut benda-benda yang terlalu berat. Yang kedua adalah hidrokel, di mana kantong testis yang dipenuhi oleh cairan yang mengelilinginya. Yang selanjutnya itu ada yang namanya gangguan prostat. Nah, biasanya gangguan prostat ini terjadi pada pria yang usianya sekitar 50 tahun, yang dinamakan balanitis. Balanitis itu terjadi akibat iritasi dan peradangan pada ujung penis. Lalu ada pembengkakan skrotum, di mana pembengkakan skrotum ini dapat menyumbat aliran darah yang keluar masuk